Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Desita Putri Amalia. Di video kali ini aku mau lanjutin tutorial cara membuat kurva DTG dan TGA dari video sebelumnya. Nah, di video sebelumnya itu kita udah buat kurva DTG. Sekarang kita mau lanjut buat kurva gabungannya antara DTG dan TGA. Ya, pertama-tama kita plot dulu si kurvanya ini, datanya ini. Yang kita perlukan itu data sumbu X dari ini, temperatur. Kita blok dulu, ctrl klik, terus kita butuh data yang ini, which dalam persen, terus data derivatif yang versi halusnya, ada grafik yang versi halusnya yang ini, yang kedua. Nah, di sini udah di blok. Lalu untuk grafiknya kali ini kita pakai yang ini, yang samping diagram batang ini ya. Kita mencet. Nah, ini dia. Nah, ini udah ya. Oh iya, tadi karena kepencet dan kebetulan grafik yang kita perlu itu paling awal, jadinya tadi kepencet ini, jadi langsung otomatis berubah ya grafiknya. Tapi kalau untuk biar tahu, grafik yang kita butuhin tuh yang ini, double Y gitu ya. Oke, kita lanjut setting dulu karena ini si line-nya terlalu tebal. Jadi kita perlu setting dulu, kita ubah. Ini bisa diklik 2 kali aja ya. Kalau untuk detailnya klik kanan terus pencet plot details, tapi untuk versi cepatnya itu kita bisa klik si line-nya ini, kursornya pasin di sini, lalu klik 2 kali gini. Nah, di sini kan ada pilihan line, simbol, drop lines, dan label. Itu kita atur sesuai kebutuhan. Di sini yang mau simbolnya berarti itu karena datanya ribuan mungkinnya, jadi datanya terlalu berdempetan. Jadi kita di size, ambil di size 3 deh coba. Oke. Nah ya betul, itu berarti ini yang lanjut yang kurva TGA-nya. TGA itu yang hitam dan DTG itu yang biru ya. Kita ambil di 3 juga. Oh, kayaknya kali ini belum ke save. Udah. Nah, di sini itu udah ya, datanya itu di sini. Nah, selanjutnya kita pasin dulu supaya si kurvanya ini mepet ke sumbu X, sumbu Y ya. Kita bisa ubah scale-nya dulu. Scale, pencet 2 kali, terus kita mencari scale, terus pilih horizontalnya, kira-kira itu ada di 10 coba. Kita di 0 terus 10 coba kita lihat. Kurang. Kita edit lagi di 25. Oke, cukup. Nah, di sini udah cukup. Nah, selanjutnya kita bakal tentuin di mana saja tahap dekomposisi atau thermal event yang terjadi gitu. Nah, kita bisa pakai fitur di sebelah kiri ini, fitur yang line ini, pencet. Nah, di sini kita arahkan yang akan kita tentukan itu si TGA-nya ya, yang akan kita beri tanda itu lebih tepatnya itu kurva TGA, kurva yang hitam ini. Kurva DTG-nya ini sebagai pembatas, istilahnya sebagai pembatas untuk mencari atau menentukan thermal event pada kurva TGA. Nah, kita bisa pencet di sini, kira-kira turunan pertama itu yang terjadi ada di sekitaran sini ya, di sini. Ini di kurva DTG-nya itu turunan pertamanya ada di sebelah sini yang terlihat jelas. Berarti kita tandain
di daerah sini kita pencet kanan, terus tahan, arahkan ke samping ini buat nandain. Nah, lanjut kita tandain lagi. Nah, kita cari lagi puncak ya, tadi itu sekitar puncak ya, harus kita nyari puncak yang di sekitar sini. Puncak yang selanjutnya itu ada di daerah sini ini ya. Nanti kita arahkan berarti kira-kira di daerah sini. Coba kita zoom out dulu. Kita zoom out, Control M, CTRL-M ya. Sekitaran di sini ya, puncak yang kedua ada di sini, sekitaran sini. Kita tandain lagi di sini ya, di sini kira-kira di sini. Klik, kita buat di sini, tandain dulu. Nah, sekitaran sini. Terus cari lagi kira-kira puncaknya ada di mana di sini. Ini ada di sini ya, 1. Tandain lagi. Di sini, kira-kira ada di sini. Nah, kalau sekiranya susah untuk mengira-ngira atau takut untuk mengira-ngira, kita bisa pakai bantuan garis saja gini ke bawah ya, ke bawah gini. Nah, pas kalian nyesat, nanti bisa kita hapus. Kira-kira ada di sini kan, kita bisa zoom ya, kita zoom daerah sini biar lebih akurat, biar lebih presisi. Nah, sekitaran di sini ya, berarti kita tandain di sini. Sekitaran di sini berarti. Nah, kita tandain set ini. Ya, garis yang ini bisa kita hapus, delete. Kita zoom out lagi. Cari lagi, tadi kita ada puncak lagi 1 di sini, tandain lagi kira-kira di sini. Zoom in lagi. Ini salah puncak. Nah, ini dari di sini kita bisa kira-kira ya di sini. Tuh, kita bisa kira-kira di sini. Tandainya kalau misalkan ke kanan gak memungkinkan buat menandakan titiknya, kita bisa ke arah kiri aja gini. Nah, sudah. Lanjut kita setting si garisnya supaya terlihat lebih highlight gitu ya. Kita bisa geser ke sini atau di zoom out aja. Nah, kita plot ini, kita ubah warnanya ke merah, pelebarannya di dua di sini. Terus pastikan ini alignmentnya nggak ada yang kepencet ya. Oke. Nah, selanjutnya kita bakal nentuin si titik, si tanda ini tuh ada di yang mana, data yang titik yang mana itu. Ini tadi kurang pas di sini, jadi tadi di sini sekitaran sini ya, puncaknya sekitaran sini tadi. Nah, kita bisa pakai fitur di sebelah kiri ini, bisa dilihat pakai fitur screen reader ya, screen reader. Nah, sini udah ada displaynya. Kita bisa arahkan si kursornya ini pas di garis ini, tinggal klik kanan. Nah, kita ambil data sumbu Y-nya. Nah, di sini ada 99,64. Kita ambil 2 koma di belakang, 2 angka di belakang koma. Di sini kita tuh pencet 99,64% persentase ya. Selanjutnya juga begitu. Yang selanjutnya ini kita scan lagi. Kita scan, ini ada di mana? 31,19. Pencet 31,19%. Yang bawah juga bisa gini, 11, sekitar 10,92%. Atau ini bisa dibulatkan jadi 10,97, 33 maksudnya. Nah, ini pasin. Ini juga berapa? Di sini 8,34. Ini bisa kalian atur ya, biar pasnya itu di mana. 8,55. Nah, untuk menentukan persentase atau masa kehilangannya berapa, kita nanti bakal hitung selisih antara si titik dekomposisi niter atau thermal eventnya ini. Nah, gimana caranya? Kita beri tanda ya. Ini kita bisa edit lagi sini.
diatur-atur supaya terlihat rapih ya. Ini kita tambahkan arrow atau panah. Di sini kita paskan ya, kita arahin ke bawah, pas ya sekitaran sini karena garisnya tipis ya, kita tebalkan di 2 atau di 1,5 bisa. Warnanya merah lagi, oke. Nah ini terlalu ke bawah, bisa kita paskan. Nah begitu juga yang lainnya. Jadi ini untuk menandakan selisih gitu ya. Di sini kita kasih juga tanda panahnya kecil. Nah ini karena mungkin bagian kepala panahnya terlalu besar, kita bisa edit di arrow-nya ini, di shape ini kita bisa ubah lengthnya ya, atau panjangnya lebih dari 5. Coba kita play dulu. Oke, ini udah oke. Sekarang kita bisa edit atau setting lagi. Jadi warnanya merah, terus lebarannya 1,5. Nah, juga 1,5 warna merah. Oke. Kita hitung selisihnya ya. Kita bisa hitung selisihnya ini. Sebentar, kita taruh di sini. Terus pindahkan di sini. Nah, jadi kita bisa atur ya, mau ukuran fontnya segimana, bisa 14, 12, sesuai kebutuhan. Kalau kita cari kalkulator dulu, ya. Nah, kita hitung selisihnya dari 99,64% dikurang sama 31,19 sama dengan 68,45. Kita taruh di sini, kita arahkan. Nah, 68,45%. Ya ini juga kita hitung 31,19 dikurang 10,93. Ada di 20. Ini 20,26% ya. Ini kita tambahin. Next, itu lagi ya. Di 10,93 dikurang 8,55. Ada di 2,38. 2,38%. Ini dia selisih atau dari thermal event ya. Jadi ini nunjukin kira-kira si sampel ini tuh terdekomposisi atau hilang masanya tuh di tahap yang ini itu di 68,45% hilang masanya. Terus selanjutnya di sini ada kehilangan masanya sebanyak 20,26%, dan ini di tahap yang ketiga atau di thermal event yang ketiga ini kehilangan masanya sebanyak 2,38%. Itu kira-kira. Jadi di sini ada 4 tahap dekomposisi ya. Satu, ini yang di sini masih stabil. Yang di tahap pertama ini masih stabil ya, materialnya. Mulai di sini terjadi dekomposisi yang utamanya karena terlihat ya dari grafiknya yang curam atau lebih tajam itu bentuknya, dan terjadinya itu cepat ya, karena dilihat dari ukuran lebar grafiknya ini. Kalau ini terjadinya cepat, dan kalau yang ini ada di sekitaran tahap yang kedua dan ketiga ini terjadinya cukup lama. Dia terlihat dari jarak grafik DTG-nya ini ya. Di sini terjadi dekomposisi yang lanjutannya. Di sini dekomposisi utama biasanya itu yang terdekomposisi itu senyawa organiknya semacam polimer atau lignin kayak gitu. Nah,
di sini lanjutannya, mungkin sisa-sisa dari material yang di sini awalnya ya. Nah, selanjutnya di bagian bawah sini, di sekitar tahap 2 dan akhir ini, itu tuh udah dalam bentuk residu atau atau nunjukin si material ini udah berupa residu gitu ya, udah tahap akhir karena selisihnya sudah kecil ya, karena nggak mungkin dekomposisi suatu material organik atau anorganik itu di kisaran segini 2,38%, biasanya di atas itu, jadinya bisa kita anggap ini tuh residu ya. Nah, itu dia untuk cara menggabungkan dan memplot dekomposisi yang terjadi ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita save kurva ini? Kita bisa klik di bagian file. Di bagian file ini kita bisa klik yang export graph, terus open dialog. Lalu di sini sudah muncul ya Windows-nya. Kita pilih dulu exportnya ke spesifik. Nah, lalu kita ganti image type-nya jadi PNG supaya kualitas gambarnya itu bagus. Kita atur penyimpanannya sesuai kebutuhannya. Di sini sudah oke, pencet oke aja. Nah, kita tunggu sampai muncul Windows seperti ini, export grab then is exported to folder kita yang dituju itu. Sudah, nanti akan tersimpan di folder itu. Bentuknya bisa jadi seperti ini, PNG seperti ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini membantu kalian dalam menentukan dekomposisi dari suatu material. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.